Aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku nanti di hari kiamat, artinya posisi majlis. Rasul di hari kiamat punya majlis. Ada orang yang terpilih boleh gabung di majlis Rasulullah SAW. Bersama Rasul, dekat sama Rasul. Siapa? Kata Rasulullah, orang itu yang paling mulia akhlaknya. Yang paling mulia akhlak. Orang yang menyakiti kita, kewajiban kita balas dendamnya. Sabar. Sabar. Kalau tidak bisa sabar, sabarlah. Bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tidak ada balasan bagi hamba yang sabar selainkan surga. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa cukup bagi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Cukup Allah bersama kita, orang yang suka sabar. Suka sabar, bukan terpaksa sabar. Beda bahasanya. Ada orang suka sabar karena memang dia memilih sabar, tapi ada yang terpaksa sabar. Bagaimana bisa lawan dia? Ya udah deh, sabar aja deh. Beda orang yang memang hatinya, keinginannya sabar. Sama siapapun dia selalu sabar. Sabar ada 3 macam. Sabar dalam menjalani taat. Jalani salat sabar. Bangun subuh 90% masalah umat tidak bisa bangun subuh. Bangun subuh susah. Habis bangun, ya Allah tolong berkahi rezeki hari ini. Aduh, dan nyambung. Salat subuh aja dah ada, dah beres. Padahal yang diwajibkan hanya 5 waktu dalam 24 jam. Betul tak? Waktu pertama kali Isra Mi'raj berapa kali salat? 50. Makan salat, minum salat, bangun tidur salat, lagi masak salat, mau belanja salat, kemana saja salat, mau naik taksi salat, belum turun salat. Aduh, berapa kali salat? Dah ada waktu, dah bisa beraktivitas. Baru aja suami istri nikah mau salat, dah jadi. Betul? Tapi subhanallah, begitu perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik turun minta dikurangi dari 50 sampai menjadi, sampai Nabi Musa bertahan. Ketika turunnya Nabi Muhammad di langit yang ke-6 ditahan oleh Nabi Musa. Udah berapa? Udah 5. 5, naik lagi, minta dikurangin. Umatmu tak bakal mampu. Tahu Nabi Musa 5 aja tak beres, bagaimana 50? Tapi kata Nabi Muhammad, cukup saya naik turun berkali-kali, saya merasa malu, minta mulu sama Allah. Udah cukup bagiku dan umatku 5. Kata Allah, dikerjakan 5, tapi tetap pahalanya 50. Subhanallah.
Coba kita hitung berapa jam. Dalam sehari 24 jam Allah kasih. Tapi salatnya kira-kira berapa lama? 5 menit ya? Dah jangan 5 menit dong. Yang standar aja 10 menit. 10 menit ya? Standar ya? 10 menit kali 5 50. Ya udah kasih plusnya tambah 10 menit menjadi total 1 jam untuk 5. Terus sisa berapa? 23 jam. Buat apa? Bebas. Makan, minum, tidur, belanja masuk, keluar, mau apa saja silahkan. Tak ada yang susah. Asal 1 jam 5 waktu salatnya beres, Allah jamin 23 jam bakal beres. Rizki beres, majikannya beres, mau kemana saja beres, hajatnya dikabulkan, sembuh dari penyakit, dapat jodoh sama orang Arab Madinah. Amin. Tapi kalau 1 jam yang namanya 5 waktu salat tidak beres, ingat 23 jam bakal stres. Stres enggak? Ada yang suka galau ya? Coba yang suka galau angkat tangan. Jujur saja, selama saya di Madinah tidak pernah saya tahu galau. Pas saya datang di Indonesia, lihat orang, dia bilang, ini kamu kenapa lagi galau Ustaz? Apa itu galau? Ini bahasa baru. Galau, gelisah, pusing, stres. Suami selingkuh, banyak hutang. Banyak hutang enggak? Yang punya hutang angkat tangan. Yang berhutang angkat tangan. Makanya jangan suka berhutang. Bikin stres sendiri. Nikmati apa adanya. Salat 5 waktu beres, terjamin segala urusan insya-Allah beres. Setuju? Taat butuh sabar. Yang kedua, menghadapi dosa maksiat butuh sabar. Apalagi kalau lingkungan menggoda kita, belum lagi lemah iman, hawa nafsu, terjumus dosa, butuh sabar. Sabar melawan hawa nafsu, sabar melawan syahwat, sabar melawan dosa-dosa. Kalau sudah terlanjur lakukan dosa, ingat Allah dan segera beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni semua jemaah yang hadir. Yang ketiga, sabar atas ujian. Bu, ingat, kita di dunia ini tidak bakal terlepas dari ujian. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menuji kalian siapa di antaramu yang sebaik-baik amal. Ada yang ingin hidup tanpa diuji? Mau? Ingin hidup bahagia tapi tidak ada ujian? Mau? Nanti kalau sudah di surga. Kalau masih di dunia bakal diuji. Ujiannya macam-macam. Ada yang teruji keluarganya, ada ujiannya melalui anaknya, ada ujiannya melalui majikannya, ada ujian yang melalui nafsunya dan hawa nafsunya, macam-macam ujian. Tapi hebatnya orang yang meyakini ujian itu dari Allah. Pertama, ikhlas menerima ujian.
Yang kedua, hati ridha, mengambil hikmahnya. Yang ketiga, sabar, terjamin pahala sempurna. Kalau tidak ikhlas menerima ujian, tidak ridha hati terhadap ujian, tidak mau sabar, dapat dosa dan dimurkai Allah, dan takdir pun tetap berjalan. Kalau memang takdir tetap berjalan, saya sabar atau tidak sabar, berarti lebih baik sabar kalau memang takdir tetap berjalan daripada sia-sia pahalanya. Dan yakini jamaah sekalian, di ujung ujian pasti ada hikmah, namanya naik kelas. Kita punya dosa masa lalu kita lupa, tapi Allah tidak lupa. Allah tahu kita orang baik, tapi bagaimana dibersihkan dosa kita? Kita sudah lupa dosa tersebut, Allah kirimkan ujian supaya dosa yang kita lupa diampuni Allah. Ternyata ada hikmah. Selalu ada kebaikan di belakang ujian. Yakini enggak ujian itu baik? Yakini enggak? Selalu di ujung ujian pasti ada sesuatu berita yang baik. Saya kasih cerita. Mau enggak kasih cerita? Ada seorang wanita cantik luar biasa, seperti ibu-ibu. Dia mendapatkan jodoh sama suami sebaliknya. Paham gak? Dia cantik luar biasa, suaminya udahlah tahu. Tapi subhanallah, suaminya setiap pandangin istrinya senang banget. Istriku, cintaku. Tapi istrinya begitu pandangin suaminya, ya suamiku. Pas malam hari mereka lagi asik ngobrol berdua. Kata istri kepada suaminya, suamiku, ya sayangku, tahu nggak? Saya rasa kita berdua bakal masuk surga. Suaminya kaget. Iman atas dasar apa kok kita masuk surga? Begini ceritanya. Kamu dapat istri seperti saya, kamu bersyukur. Saya dapat suami seperti kamu, saya bersabar. Dan orang yang syukur dan sabar, dua-duanya masuk. Alhamdulillah. Jadilah orang yang syukur dan orang yang sabar. Separuh iman syukur, separuh iman sabar. Dalam menjadi hamba yang bersyukur dan sabar akan memiliki iman yang sempurna. Ya. Sudah terakhir, terus cerita lagi. Mau cerita lagi? Saya ingin menyampaikan cerita supaya Anda meyakini segala ujian itu pasti baik. Walaupun nampaknya buruk, nampaknya awal-awalnya buruk, kita kadang sedih, kita kadang gelisah. Tapi kalau kita sabar, pasti akan Allah tunjukkan di ujung ujian itu pasti ada hikmah. Ada satu orang, sudah lama dia ingin mendapatkan jodoh. Dia selalu berdoa, ya Allah, minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Pas dia tahajud, habis tahajud itu aja doanya, ya Allah, minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya.
Didengar sama ibunya, kok minta yang kaya mulu sih? Bu, saya orang susah. Masa sebelum nikah susah, habis nikah susah lagi? Yang penting dapat yang kaya sekalian. Allah kasih rezeki berangkat haji, dia tawaf. Selama tawaf, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Aduh, dah ada doa lain. Safa Marwah, ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Ternyata Allah kabulkan doanya. Pas pulang ke Indonesia, dia masuk kampung. Kampungnya kan Banjargan. Dia lewati jalan malam hari sambil membayangkan kapan ketemu jodohku yang cantik, yang salihah, yang kaya. Tiba-tiba dia sambil membayangkan jodohnya dikejar anjing. Dia lari, malah justru kita tambah lari, dikejar lagi sampai anjing berhasil menggigit kakinya. Datang ambulan, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan dia merasanya menyesal. Dia belum tahu ada apa. Ya Allah, selama ini saya minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Belum dia terima. Pas di rumah sakit, subhanallah, dirawat sama seorang dokter yang cantik, yang salihah, yang kaya. Jadi jodohnya, ternyata jodohnya di mana? Di rumah sakit. Allah sudah kabulkan doanya, tapi dia belum sakit. Bagaimana supaya sakit? Allah kirimkan anjing. Gigitlah dia supaya ketemu jodohnya. Allah punya bagai macam cara. Cara Allah banyak yang tidak pernah bisa dibayangkan. Mudah-mudahan semua hajat kita dimudahkan oleh Allah. Walaupun kalau digigit anjing, tapi ambil hikmahnya. Walaupun digigit anjing, kita tahu pasti ada sesuatu kebaikan. Ada seorang bapak usia sudah 70, tak pernah ke tanah suci. Pas saya ketemu di masjid, dia minta doa. Saya tanya sama beliau, minta doa apa? Dia nangis. Saya minta doa supaya bisa haji, tapi saya tidak mampu. Bagaimana mau haji, tak ada duit? Saya bilang, Pak, banyak orang kaya raya tapi tidak terbuka hatinya untuk haji. Betul? Insya Allah kalau sudah dipanggil Allah, pasti Bapak haji walaupun tidak punya duit. Pak, saya kasih amalannya. Yakini insya Allah akan Allah kabulkan keinginan. Asal hajat kita ikhlas dan yakin. Apa amalannya? Sebanyak-banyaknya hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya bagiku cukup Allah yang urusi hajatku. Cukup bagiku Allah yang urusi hajatku. Berarti kita percaya mewakili Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya terima telepon, bapaknya ditabrak mobil masuk rumah sakit. Saya kunjungi ke rumah sakit. Ternyata ketemu seorang kaya di situ. Ternyata yang menabrak beliau ada orang kaya, malah pejabat lagi. Di depan saya datang seorang kaya itu. Dia bilang, mohon maaf Pak Haji, saya tidak perhatiin Pak Haji nyebrang jalan. Tambah nangis lagi. Iya, ya Allah maaf Pak Haji, kok saya salah ngomong ya? Kok malah nangis Pak? Bapak kan tadi bilang Pak Haji, saya aja belum haji. Kok Bapak minta maaf, saya belum haji? Langsung kan, Bapak belum haji? Saya hajikan. Subhanallah, berangkat sama saya haji.
Subhanallah, insya Allah bisa haji walaupun ditabrak mobil. Mau nggak? Insya Allah haji tanpa ditabrak. Tapi percaya, tidak ada takdir yang buruk. Walaupun di hadapan mata yang kita nampak adalah buruk, tapi di belakang keburukan itu ada hikmah, ada kemuliaan, ada karunia yang Allah rahasiakan. Tapi proses mendapatkan kemuliaan itu melalui takdir yang buruk. Faham Bu? Sabar atas ujian. Di antara ujian yang kita hadapi sebagaimana kita di Taiwan, proses mengikuti undang-undang, mengikuti aturan, bukan karena kita sayangi, tapi karena kita tinggal di sini dan Islam mengajak kita menjadi rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan yang terbaik ucapan, yang terbaik perbuatan, yang terbaik sikap, yang terbaik pakaian, yang terbaik akhlak. Dimanapun kita berada, tidak usah berkata, orang Taiwan, saya orang Islam. Tidak usah berkata, tapi biar orang Taiwan sendiri berkata, oh, ini orang Islam yang luar biasa. Tidak dosa kalau kita dilarang di Taiwan tidak bercadar. Jangan maksa-maksa diri. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau sudah di negerinya Indonesia, silahkan bebas. Karena di negeri kita memang bebas. Yang mau pakai cadar boleh, yang mau telanjang pun boleh. Memang jujur saja jamaah sekalian, saya keliling banyak negara, negeri Arab, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, kemudian sekarang di Taiwan, Hong Kong. Bahkan saya berkali-kali ditawarkan untuk pindah ke Brunei. Saya hampir tahun lalu lebih dari 52 kali ke Brunei. Tapi alhamdulillah tetap saya memilih no way, hanya Indonesia saja. Mengapa saya di Indonesia saja? Enak, bebas. Saya pernah terjebak macet, keburu mau isi acara, terpaksa naik jalan tol, naik jalur busway karena macet. Kalau tidak masuk jalur highway, busway, tidak bisa masuk tolnya. Pas di ujung jalur busway-nya ada polisi, langsung saya stop. Waktu itu saya masih pakai topinya, langsung saya pakai surban. Begitu dilihat sama polisi, siap, assalamualaikum Syekh, gimana kabar? Saya langsung, maaf saya salah, pantas dihukum. Hukumannya turun Syekh, saya mau foto bareng. Mana ada selain di Indonesia itu. Oleh karena itu, cintalah negeri Indonesia, muliakan negeri Indonesia, dan bela nama baik negeri kita Indonesia. Anda di sini sebenarnya bukan Anda sendiri. Anda membawa nama baik bendera merah putih. Betul? Merah putih adalah tumbahan darah para berjuang kita, para pahlawan kita, para keluarga kita terdahulu kita, yang mereka menumpahkan darah supaya bendera merah putih berdiri. Indonesia menjadi negara makmur insya Allah dengan persatuan kita. Biarpun kita di mana, walaupun di luar negeri kita berada, tapi masih kita bisa memberi yang terbaik untuk negeri kita. Betul? Saya yakin jamaah sekalian, sebagaimana Allah izinkan saya tinggal di Indonesia, bahkan menjadi warga negara Indonesia,
Saya sudah bernazar dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus berjuang di Indonesia sampai insya-Allah kami diberikan kepada negeri kita pemerintah yang adil, pemerintah yang amanah, pemerintah yang jujur, pemerintah yang ikhlas. Bahkan cita-cita saya bersama Ustaz Yusuf Mansur, insya-Allah presiden yang akan datang menghafal Al-Quran. Semua bisa terwujud, kun fayakun. Tapi usaha Allah maha dahsyat. Tapi Allah tidak mungkin membuat perubahan begitu saja kalau kita tidak memulai merubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka benar-benar ingin merubah diri sendiri. Ayo mari kita sama-sama semua buka halaman baru sama Allah, halaman baru sama diri kita sendiri, halaman baru sama seluruh manusia yang muslim maupun non muslim. Kita tunjukkan kita orang muslim yang sejati, orang muslim yang damai, orang muslim yang sejahtera, orang muslim yang saling memuliakan dan saling menghormati. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan beragama, tapi kita bangga karena agama saya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya akhiri